Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa malah. Pemirsa DMI TV yang berbahagia, selamat bertemu kembali pada acara Ngabuburit bersama DMI. Kita sudah masuk pada hari ke-27 di bulan Ramadan. Ini di ujung bulan Ramadan ini kita akan menghadapi perayaan Idul Fitri sebentar lagi. Dan untuk membicarakan atau membahas tuntas masalah menu sehat di bulan Lebaran atau di Lebaran maaf ya, di Lebaran ini kita telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Budi Bahtiar. Beliau adalah dokter fungsional di Puskesmas Cijagang. Ini pertemuan yang kedua ya dok ya, setelah kemarin itu kita pertemuan dan sesi yang lain. Nih dok, ini cukup menarik nih masalah tema tentang menu sehat di Lebaran. Ketika Lebaran itu biasanya orang tuh makan itu serba dimakan, seolah-olah balas dendam. Ini bagaimana dok? Prolog 1 menit saja untuk prolog. Oke. Kita sepakat bulan puasa ini di hari kemenangannya ada hari Lebaran. Tentunya di sini kita tetap harus kontrol apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemenangan boleh dirayakan oleh setiap orang dan itu tentunya bakal menyesuaikan dengan tradisi masing-masing. Di Lebaran ini ada makanan tradisi di setiap daerah. Ada opor, kemudiannya ada rendang, kemudian ada ketupat. Paling tidak, ini saya hanya menyempatkan, bolehlah hari kemenangan itu dirayakan 1 hari itu saja. Tapi tentunya kita tetap harus menjaga ritme kesehatan kita. Kepada orang-orang yang rentan, dia yang sudah punya riwayat stroke, kemudian dia punya penyakit DM ya, diabetes, kemudian juga dia punya riwayat asam urat, kemudian juga sudah terkena kolesterol dan lain-lain. Itu tentu harus jadi catatan ya. Kalaupun untuk mencoba merasakan biar rame lebarannya itu boleh-boleh saja. Ketupat dengan opor boleh-boleh saja. Tapi tentunya di sini harus kita akalin ibu-ibu dan keluarga di manapun berada. Kalau memang ada keluarga kita yang memang rentan terhadap penyakit beresiko, untuk tetap bisa merayakan kemenangan, memasak dengan ada porsi yang sesuai dengan mereka bisa konsumsi. Kalaupun dia main di santan misalnya, santannya jangan terlalu pekat. Kalaupun dia main di daging, barangkali pilihan daging yang memang bagus ya. Artinya bagus itu fresh, kemudian juga tidak banyak mengandung lemaknya. Itu mungkin dengan 2 kali godogan pertama kita buang. Jadi lemaknya agak sedikit terbuang. Tentunya juga catatan nih untuk para penyuka sate, kemudian juga yang kadang konsep awam kan ketika dibakar itu tidak ada lemak. Betul. Tapi ternyata daging yang dipasak dengan setengah matang itu tentunya juga itu merugikan, Pak. Ini baru nih. Betul. Jadi kalau si daging ini tidak dimasak utuh, atau apalagi dengan dibakarnya dengan pakai arang, itu sebenarnya kalau ada beberapa penelitian ada namanya zat karsinogen dari produk arang itu. Karsinogen ini adalah yang merangsang sel kanker untuk tumbuh. Kadang-kadang orang nggak paham, ini kok saya nggak ada resiko nih, tapi kenapa ada saya kejadi sel kanker atau gimana? Itu tentunya juga hal-hal yang pola makan tadi yang harus diperhatikan. Makanya tetap ketika Lebaran jangan sampai. Ini kan biasanya Lebaran itu 1 minggu ramai ya? Iya, betul. Kalau kita udah 1 hari makan nih, puas-puasin tetap dalam kata kutip ya. Nah, kita harus menjaga tadi dengan pasakan kalau memang kita udah beresiko, punya hipertensi, punya gula darah, punya kolesterol. Kalaupun ada titipan, kita mah harus tahu diri lah. Kalaupun dimasakin sama istri, masakin sama keluarga, mau bermain santannya dan kuat, mau bermain bumbu yang kuat, mungkin garamnya sedikit, jangan terlalu banyak, karena nih garam ini yang dapat meningkatkan hipertensi ya. Nah, itu harus jadi catatan penting untuk teman-teman yang memang kaum beresiko ya. Nah, kemudian di hari berikutnya nih makanan yang selalu dihangatkan terus-menerus. Nah, itu diulang-ulang. Apalagi sekarang ada tren di kita ada namanya beleketek. Ulu kotak. Bebeye ulu kotak ya sama. Itu kan makanan yang sisa di sini dicampurin berhari, semakin berhari semakin enak. Betul itu. Nah, apalagi dimakan dengan ulen. Luar biasa. Nih teman-teman hati-hati. Kalau yang beresiko itu tetap ya. Jadi kita harus tetap merencanakan seminggu ke depan. Yang tidak beresiko barangkali juga harus tetap hati-hati. Tapi yang beresiko, ibu-ibu sempatkan karena di hari Lebaran ini biasanya
sayuran susah. Betul. Itu Nah, berarti kalau ada lemari es, kita manage hari lebaran ini ada simpan sayuran yang punya tahan lama ya. Iya, betul. Ketimun, wortel, kentang ya. Iya, itu kita bisa bertahan lama ya. Mungkin atau apa namanya lopang bisa seperti itu. Betul. Kemudian walu itu bisa bertahan lama. Itu mungkin dimodifikasi sebagaimana kita tetap menjaga ritme kita, jangan terus-terusan 1 minggu makan lagi. Ya, daging aja terus minggu Nah, kan. itu. Jadi kita tetap harus menjaga. Kemudian satu lagi tidak kalah penting juga ketika ini kan pasti mudik juga, Pak. Nah, itu. Pasti mudik juga. Ini makanan ketika mudik kita belanja di jalan, makan di jalan itu jadi catatan juga. Kalau kembali lagi kalau kita udah beresiko dia punya hipertensi, punya lambungnya suka ini, itu jangan diperhatikan. Jadi persiapan untuk mudik, persiapan lebaran itu jangan hanya berpikir kepada baju yang baru, tetapi atau mungkin makanan yang banyak, tapi tidak sehat buat apa? Takutnya begitu kita merayakan kemenangan, sehari berikutnya masuk rumah sakit. Dan catatan Pak, ini banyak sekali kalau kasus-kasus di rumah sakit semakin pasien tuh meningkat, Pak. Kasus keluhan gastroenteritis. Jadi dari pola makan yang salah ya. Betul. Setelah dimakan. Betul. Ada tukak lambung dan macam makan itu jadi catatan juga. Jadi barangkali tetap kita harus bijak dalam memilih dan memilah makanan. Nah, jadi kita walaupun ada makanan tradisi yang sudah kita siapkan, tapi tetap ada menu yang memang supaya standar sehatnya kita bisa tetap diprioritaskan. Ada sayuran yang memang dimasak secara biasa ya, jangan terlalu matang, tumis-tumis. Ini kalau udah main santan segala macam, nah itu nih tanda kutip nih untuk teman-teman kan yang sudah beresiko. biasa Dok, di kita mah kalau pakai santan nggak enak gitu katanya. Masalahnya apa? Bukan ini kan udah besoknya masih ada diangetin. Iya betul. Itu udah pasti agak sedikit asam-asam dikit karena kalau main santan tentunya makanan akan cepat berubah basi ya. Nah, ini yang jadi pemicu pada tukak lambung, pemicu kepada asam lambung tinggi. Opor yang udah di 2-3 hari, betul, itu udah airnya dibuang ya, dagingnya digabung dengan tadi apa namanya ulu ketek, waduh, kentang itu luar biasa memang betul ya. Tapi tanda kutip lagi Pak, kalau memang masih kita mau bermain di ulu ketek nih sama ulennya, tolong dihangatkan secara utuh ya. Jangan sampai memang kalau udah main di kadar lemak tinggi Pak, bakteri kan jadi tidak berkembang dengan baik. Artinya mereka akan tetap bertahan di posisi enak tuh. Jarang basi dah lu ketek mah. Ya warnanya juga sudah berubah itu. Tapi rasanya enak karena dia udah lemaknya tinggi. Jadi si bakteri nggak begitu tumbuh dengan berkembang cepat makanya. Nah, tapi kalau dia di santan itu akan mudah tumbuh. Bakterinya. Jadi bakteri merubah dan mengurai sehingga makanannya menjadi basi. Gitu. Ya ini Dok berkenaan karena ini makanan di bulan Lebaran ini kan orang Sunda samak bruk lah gitu, samak bruk segala dahar gitu. Nah, ada makanan penawar itu supaya tetap sehat stabil, makan ulen makan ulu kutek tapi ada makan pengimbang penawar supaya ada nggak gitu makan penawarnya? Kan obat penawar mas makan penawar. Betul. Ya, untuk orang yang sudah beresiko, tentunya dia akan ada menu harian atau kegiatan makanan harian yang dia konsumsi secara biasa ya. Nah, ketika nanti di Lebaran ini, kemudian dia nambah porsinya, tentunya obat yang dia konsumsi pun juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai telat tak diminum. Atau mungkin karena lupa, itu yang harus diperhatikan. Jadi obat-obat anti kolesterol, anti asam urat, itu harus dipersiapkan. Nah, terlepas dari semua jenis keluhan nanti bisa oleh obat, tentunya gimana respon badan kita Pak. Iya, betul. Makanya kita harus ada catatan Pak. Obat darah tinggi, obat kolesterol, obat asam urat, obat gula darah, kemudian juga obat-obat lambung. Karena di hari Lebaran pun juga sama, dokter juga pingin liburan Pak, pingin ketemu keluarganya. Ini biasanya dokter liburan walaupun ada range kita dibagi untuk jaga ya, tapi tentunya juga masa Lebaran ini masa kita pengennya ngumpul sama keluarga. Betul. Jadi kita saya titip kepada kaum beresiko, obat dipersiapkan ya. Obat-obatnya biasanya itu Pak, obat lambung, kemudian obat darah tinggi, asam urat, kolesterol, itu harus dipersiapkan. Kemudian kalau sifatnya gawat darurat, UGD kita masih buka, ada unit gawat darurat. Tapi tentunya untuk rumahan, obat-obat harian itu udah harus dipersiapkan. Ya dari sekarang. Betul. Ini saya tertarik, dokter sering menyebut orang beresiko. Orang beresiko itu karena faktor usia atau karena penyakit Dok? Nah,
di di era sekarang ada perubahan stigma 10 besar penyakit yang terjadi di masyarakat, Pak. Iya, iya, iya. Nah, dulu itu infeksi cukup tinggi, Pak. Tipoid ya, tipes, kemudian banyak yang sifatnya bakteri yang bisa menyebabkan. Sekarang itu justru penyakit metabolik, penyakit yang berkaitan dengan perilaku hidup. Iya, seperti darah tinggi, gula darah, itu ada peningkatan, Pak. Oh. Nah, ada peningkatan yang tadinya mungkin di urutan ke-6, sekarang udah hampir urutan kedua. Waduh. Di puskesmas saja hipertensi itu udah di urutan ketiga atau kedua, mendominasi, Pak. Nah, di puskesmas saja. Hipertensi itu ya? Ya, tekanan darah tinggi. Nah, pemicunya adalah tadi pola makan tadi, Pak. Pola makan, pola istirahat, pola tidur ya. Itu juga kan berpengaruh. Nah, makanya dari ini kepada teman-teman yang sudah usia di atas 45 tahun. Waduh. Nah, biasanya laki-laki itu 45 tahun masa kemasan, Pak. Iya. Tapi masa kemasan ini kalau tidak disikapi dengan baik, tentunya akan masa menuju kegelapan. Di mana muncul banyak penyakit metabolik, dia ada hipertensi, asam urat, ya nyeri tuur ya. Nah, itu babari muriang ya, gitu ya kan. Tangan tubuh melemah ya. Melemah itu udah mulai kita prepare terhadap pola makan yang kita konsumsi. Jadi yang berlemak-lemak kita kurangin, makan kulit ayam. Sekarang mungkin ada kulit ayam ya, itu disualain tuh ada khusus. Kulit ayam, kemudian juga lain-lain lah sekarang udah yang gurih-gurih aja yang gurih-gurih ya. Kikil ya. Nah, itu kikil. Jeroan itu harus dikurangin. Ya, kalaupun kita janganlah kalau misalnya usia udah 45 tahun karena mulai melambat metabolisme kita, Pak. Oh iya. Jadi harus disesuaikan. Kalau dari awal sudah mempersiapkan pola makannya baik, Pak, ini range kemasannya akan panjang. Kita gitu. sebagai manusia itu. Tetapi kalau dari awal sudah sangat tidak baik ya, masa kemasan paling 5 tahun, Pak, kita. Sisanya merasakan penyakit. Jadi 45 tahun sampai usia 50 tahun, 5 tahun kemasan. Nah, 35, Pak. 35 sampai 45 ini masa kemasan 10 biasa. tahun ya. 10 tahun lah. Harusnya kita bisa maksimal di sana. Menikmati hasil jerih payah kita. Iya. Nah, ketika nanti jatuh di 45, tinggal kalau kita masih sehat, ya alhamdulillah. Jangan sampai 45 ke sana kita hanya merasakan penyakit. Jadi tuh darah ya kan tinggi. investasinya dulu bermakannya. Betul. Makanya lebaran ini jangan menjadi titik tolak masa kegelapan. Nah, itu betul. Mohon di lebaran kita bijak memilih makanan. Makan tradisi karena memang udah tradisi kita siapkan juga. Tetapi kepada orang tua kita atau kita sendiri, saya udah usia begini, udah mulai ngerem, Pak, Dok, udah usianya? Saya udah 45 tahun sekarang. Sebenarnya di bawah saya 50 tahun, Dok. Tenang aja masih lama. Saya 45 tahun udah hampir sering sakit, Pak nih. Oh gitu? Iya, makan sedikit ya udah semua ditopang oleh obat. Ya. Makanya kalau mau jadi dokter boleh, tapi kalau hidup kayak dokter jangan. Oh, gitu. Kurang tidur. Oh itu. Iya. Oh gitu. Iya, dikit-dikit telepon konsul. Oh iya, betul juga ya. Ya ini profesi 24 jam tidak ada hentinya dan tidak ada pensiunnya, Pak, itu rentan untuk punya penyakit yang metabolik. Jadi ya. kurang istirahat, Dok, istirahatnya gitu. Tuh banyak pikiran. Istirahat banyak, Dok, tapi pikiran terus banyak ini. Ya, dengan kesana kemari gitu. Dengan pikiran ini memang, Pak, dapat merubah ritme detak jantung segala macam ya. Jadi harus seimbang lah, Pak. Seimbang. Saya titip ya, kembali lagi kepada lebaran ini. Boleh satu hari kita masak kemenangan, tapi hari berikutnya kita harus mempersiapkan makanan-makanan yang sehat yang memang wajar kita konsumsi setiap hari. Iya. Kalau daging itu tetap boleh wajar dikonsumsi setiap hari, tapi dengan wajar, Pak. Konsumsi wajar ya. Saya pikir kalau lebaran ya memang kita kembali lagi kepada masyarakat, Pak. Kadang-kadang istilah mangpang mengpeng. Nah, itu mau puasa ada papajar. Mangpang mengpeng lagi. Sangka dimakan lagi. Pas puasa sakit. Pas puasa cuma 12 jam saja kita berhenti, pas bukanya mangpang mengpeng lagi. Jika nggak pernah ketemu nasi ya, sama ketemu lain. Betul. Makanya balas dendam. Sekarang ketemu lebaran. Sikat lagi mangpang mengpeng dari sabulan tuh. Jadi memang mangpang mengpeng ini harus diarahkan kepada hal yang positif ya. Bahasa mangpang mengpeng bisa mencelakai kita ya. Mumpung muda ya kita isi investasi dengan hal yang sehat.
tentunya sehat lahir batin. Apalagi di bulan puasa ini kita isi batin kita dengan hal-hal yang memang nutrisi batin. Betul. Itu bagian Pak Ustadz. Iya. Nutrisi batin. Nanti banyak kiai lah. Betul. Ya, Kemudian bagian sehat dokter. Betul. Nutrisi fisiknya. Ini bagian kita bagaimana polanya tetap sehat. Nah, saya yakinkan puasa itu jelas pasti membuat kita sehat. Tetapi Lebaran jangan sampai titik tolak kita menjadi sakit. Ketika kita oper ya. Iya. Ini Dok, ada yang saya perhatikan ya, ada pola hidup yang berbeda. Kalau orang tua dulu ya, mereka itu usia panjang-panjang, sehat. Usia 70 tahun teh di lemur mah masih kuat kan nanggung Dok. Betul. Nah, tapi sekarang kita aja yang di alam modern, itu usia 40 tahun itu sudah wah repot. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Yang jelas Pak, aktivitas kita sudah berkurang Pak. Di dunia ini ada penelitian Pak. Jadi siapa yang memang setiap harinya orang itu bergerak minimal 6.000 langkah. Oh iya. Gitu kan. Indonesia itu urutan keberapa? Kalau nggak salah 7 atau 8 ya, itu Jepang itu paling bagus, dia banyak aktif fisiknya Pak. Nah kalau kita kan sedikit-sedikit ke depan pakai motor, sedikit-sedikit ini pakai angkot. Iya. Bahkan sekarang tadinya belajar jadi olahraga Pak. Kan sekarang udah online. COD langsung datang ke rumah. Mau apapun bisa. Ya kita kan cuma tinggal bisa aja kita diam di kasur, pada datang semua Pak ke kita. Makanan datang semuanya uang sekarang. Penjahatnya ini HP ya. Jadi semua serba online, dianterin. Nggak ada yang kita jemput bola sekarang. Kalau kita ada kemauan, jelas kita bakal hanya diam di kursi. Semua data pasti Pak zaman sekarang. Asal punya duit ya. Nah, tetapi di sana ketika bicara uang, bicara kekuatan nominal, kalau kita tidak sehat nggak ada artinya. Betul. Yang ramaikan kembali belanja ke pasar, ramaikan kembali pasar tradisional ya. Iya, tarawehan ke masjid. Jalan kaki jangan pakai. Betul. Iya mah taraweh 23 rakaat diprotes loh batik ripuh budak zaman ayeuna mah. Padahal itu ketika kita makan banyak dibakarlah pas taraweh. Oh iya. Begitu mungkin Pak Ustadz lebih paham di sana. Jadi makanya apalagi imamnya itu tidak pakai rem. Wah, ngabur. Tapi yang bagus itu Pak, yang bagus bukan yang pelari cepat Pak. Iya. Nih pelari cepat itu dia akan cepat capek. Nah gitu. Makanya dulu zaman saya ada Ben Johnson sama Carl Lewis. Dia itu pelari cepat dari Amerika dan Kanada Pak. Nah dia itu nggak bisa bertahan lama, hanya 10 detik saja cepatnya. Di antara kisaran 100 meter. Tetapi ada pelari Kenya biasanya yang dia ritmenya panjang. Badannya nggak ada yang gemuk, kekar, tapi pola larinya ya. Pola larinya itu makanya taraweh pun juga saya pikir diri disesuaikan dengan kekuatan kita. Kalau terlalu cepat barangkali juga untuk kasus tertentu powernya tapete juntai gitu. Jadi yang baik itu yang ritmik terus menerus, kontinuitas. Apa sih bahasa kalau di kita pakai tuh dawam ya. Nah, yang baik ada dawamnya. Jadi sholatnya yang liquid terus-terusan. Ya ulah tamplok bacoten gitu. Begitu ada kabutu ka Gusti hajat. Itu hajat terus-terusan harusnya. Jadi karena ini menuju bulan Ramadan Pak ya, jadi saya arahkan kegiatan fisiknya ke ibadah. Tapi tentunya di hal lain pun juga sama. Nih mohon ketika nanti kita ke masjid boleh ada alun-alun muter dulu sebelum pulang ke rumah. Kayak gitu ya. Saya dulu waktu zaman di Sinang Barang Pak, depannya alun-alun. Itu 20 balik jalan kaki sampai 5:30 baru pulang ke rumah. Luar biasa. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah Pak, jadi dokter juga butuh sehat. Harus sehat. Semua butuh sehat. Semua Pak Ustadz nggak ada yang butuh sehat. Saya pikir dokter punya banyak obat ya bisa sehat. Tukang cukur juga bisa gondrong Pak. Baik, terima kasih Dok. Aduh cukup menarik nih perbincangan masalah saat dalam Ramadan ini. Yang sayang sekali waktu tidak mencukupi gitu. Insya Allah nanti lain kali bahas pada bulan Syawal kita akan bahas. Jadi ketupat masih boleh Pak, tapi dengan aturan. Opor masih boleh tapi dengan aturan. Rendang masih tapi dengan aturan. Jangan sampai gara-gara nonton kita nih lebaran di serba takut. Takut akhirnya. Boleh silakan tapi dengan batasan tertentu. Ya. Baik, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, pada intinya sayangilah tubuh kita karena sehat itu mahal. Maka dengan pola makan yang baik, kita akan menjadikan orang yang sehat dengan usia yang panjang. Dan usia panjang anugerah dari Allah, maka kita bisa beribadah secara maksimal. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.